Pada kesempatan ini kami akan membahas alasan Bitcoin akan mencapai harga 1 miliar di masa depan. Kami akan menjelaskan apa yang membuat Bitcoin semakin berharga, dan mengapa kita harus tahu hal ini. Karena mulai sekarang Bitcoin bukan hanya sebagai alat untuk menyimpan aset, tetapi perlu diingat bahwa informasi di video ini adalah opini pribadi. Memahami apa itu Bitcoin, dan mengapa orang percaya dengan Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang didistribusikan secara elektronik dan tidak dikeluarkan atau dikendalikan oleh pemerintah manapun. Bitcoin dijalankan oleh serangkaian komputer di seluruh dunia yang membentuk jaringan keuangan terdesentralisasi. Bitcoin dapat digunakan untuk menyimpan nilai dan dapat ditransfer dari satu individu ke individu lainnya, tanpa melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, yaitu sebuah catatan transaksi publik di mana jaringan Bitcoin bersandar. Semua transaksi yang telah dikonfirmasi tersimpan di dalam rantai blok. Dengan demikian, dompet Bitcoin dapat menghitung sisa uang yang dapat dibelanjakan, serta transaksi-transaksi baru dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa memang dimiliki oleh pengguna itu. Banyak orang percaya pada Bitcoin karena fakta bahwa Bitcoin tidak memerlukan kepercayaan sama sekali. Kebanyakan kepercayaan pada Bitcoin datang dari fakta bahwa Bitcoin tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral manapun, sehingga pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka. Selain itu, pasokan Bitcoin tidak akan pernah lebih dari 21 juta koin, dengan sekitar 16,6 juta koin yang beredar saat ini dan sekitar 4 hingga 5 juta koin tersisa untuk ditambang. Hal ini membuat harga Bitcoin murni didorong oleh permintaan akan pasokannya yang terbatas. Tujuan utama Bitcoin adalah untuk menyediakan bentuk nilai transaksi anonim yang terdesentralisasi, untuk menghilangkan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bitcoin memiliki daya pikat dari efek jaringan terdesentralisasi, yang tidak bergantung pada siapapun termasuk pemerintah. Lalu apakah investasi Bitcoin lebih baik daripada emas? Investasi emas dan Bitcoin memiliki basis investor yang sangat berbeda untuk berinvestasi. Emas memiliki ribuan tahun catatan sejarah sebagai aset penyimpan nilai. Nilai volatilitasnya hanya 1/5 Bitcoin, dan tidak menghadapi risiko persaingan yang sama. Namun, harga Bitcoin juga dianggap memiliki nilai aset yang tak mudah goyah sekalipun kondisi ekonomi sedang melemah. Karena sifat ini, Bitcoin pun kerap dijuluki sebagai emas digital. Salah satu risiko dalam investasi Bitcoin adalah nilai yang lebih volatil ketimbang emas. Harga Bitcoin dan aset kripto lainnya sangat dipengaruhi oleh perubahan pasar ekonomi, seperti penurunan nilai aset investasi lain dan inflasi. Selain itu, harga Bitcoin juga bisa dipengaruhi oleh media sosial. Investor retail kerap terpengaruh oleh tokoh atau influencer ternama. Investasi emas cenderung memiliki harga yang lebih stabil dibandingkan dengan Bitcoin. Meski begitu, ada beberapa risiko investasi emas yang harus diperhatikan seperti emas palsu, dan risiko keamanan saat menyimpan emas fisik. Kedua instrumen investasi ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebaiknya investor mempertimbangkan tujuan investasi mereka, serta melakukan diversifikasi portofolio dengan menambahkan kedua instrumen tersebut, untuk mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi pasar yang tinggi. Beberapa alasan mengapa banyak orang rugi ketika mereka mencoba berinvestasi dalam Bitcoin. Menurut penelitian terbaru, banyak orang kehilangan uang ketika mereka berinvestasi dalam Bitcoin. Penelitian menemukan bahwa sekitar 3/4 pengguna cenderung kehilangan uang atas investasi mereka dalam cryptocurrency. Sebuah studi oleh para ekonom menemukan bahwa 73% pengguna mengunduh aplikasi kripto mereka ketika harga Bitcoin sedang naik. Jika pengguna membeli Bitcoin senilai $1.000 selama bulan-bulan berikutnya, maka investor rata-rata akan kehilangan 48% dari investasi mereka. Perkiraan lain menunjukkan bahwa lebih dari setengah investor Bitcoin benar-benar kehilangan uang dari investasi mata uang kripto. Salah satu alasan mengapa orang kehilangan uang saat berinvestasi di Bitcoin adalah karena mereka berharap mendapatkan keuntungan besar dengan sedikit usaha. Banyak orang terpikat untuk berinvestasi di Bitcoin dengan janji keuntungan yang cepat dan mudah. Namun berinvestasi dalam Bitcoin bukanlah skema cepat kaya. Investasi di Bitcoin membutuhkan penelitian, pengetahuan dan kesabaran.
Alasan lain mengapa orang kehilangan uang adalah karena mereka membeli di harga tinggi dan menjual di harga rendah. Mereka tergesa-gesa ke pasar ketika harga tinggi dan panik menjual ketika harga turun. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua investasi dalam Bitcoin mengakibatkan kerugian. Beberapa investor telah menghasilkan keuntungan yang signifikan dari berinvestasi di Bitcoin. Namun, sangat penting untuk memahami risiko yang terlibat sebelum menginvestasikan uang. Penting juga untuk melakukan penelitian menyeluruh dan mencari saran dari para ahli keuangan sebelum membuat keputusan investasi apapun. Penting untuk menginvestasikan uang yang kamu mampu untuk kehilangannya. Lalu kapan waktu yang paling tepat untuk membeli Bitcoin? Selama pasar bearish, sentimen investor terhadap cryptocurrency umumnya negatif. Dan beberapa investor menjual kepemilikan mereka karena panik. Dan hal itu semakin mendorong harga lebih rendah. Namun, membeli selama pasar sedang panik dapat menguntungkan bagi investor jangka panjang. Pemimpin pasar seperti Bitcoin atau Ethereum selalu merupakan pilihan yang baik untuk investasi selama bear market. Selain itu, investor kripto biasanya membeli ketika harga rendah selama market bearish dan mempertahankannya, sehingga mereka dapat menghasilkan keuntungan yang baik begitu bull market atau pasar pulih. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan seseorang saat berinvestasi di Bitcoin selama bear market. Salah satu strateginya adalah buy the dip, yang berarti membeli Bitcoin saat harga berada di titik terendah. Strategi ini harus dilakukan secara strategis karena harus menjadi keputusan investasi yang dipikirkan dengan matang. Strategi lain adalah menggunakan dollar cost averaging, yang melibatkan investasi sejumlah uang tetap secara berkala terlepas dari naik turun harga. Penting untuk dicatat bahwa pasar bearish cenderung berumur pendek, rata-rata berlangsung kurang dari 10 bulan. Oleh karena itu, kesabaran diperlukan saat berinvestasi di Bitcoin selama pasar bearish, karena mungkin perlu beberapa saat agar harga pulih. Singkatnya, membeli cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum selama pasar bearish dapat memberikan keuntungan bagi investor jangka panjang, karena memberikan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas 3 hal yang akan memompa harga Bitcoin menjadi lebih tinggi. Pertama adalah Bitcoin halving. Bitcoin halving adalah peristiwa yang terjadi setiap 4 tahun, di mana hadiah untuk penambang Bitcoin dipotong menjadi 2. Tujuan utama mengurangi separuh hadiah penambangan adalah untuk membatasi pasokan Bitcoin dan memperlambat laju produksinya. Hal ini membuat Bitcoin lebih langka serta akan menaikkan nilainya. Setelah setiap halving terjadi, harga Bitcoin biasanya meningkat. Pembagian Bitcoin berikutnya diperkirakan akan terjadi sekitar Maret 2024, di mana hadiah untuk penambang akan dikurangi dari 6,25 BTC menjadi 3,125 BTC per blok. CEO dari Indodax Oscar Darmawan menjelaskan bahwa kejadian ini akan mempengaruhi harga Bitcoin untuk naik lebih jauh, karena menjadi lebih sulit untuk memperoleh Bitcoin dan nilainya akan meningkat. Bitcoin halving secara historis berdampak pada pasar cryptocurrency. Setelah halving pertama pada 2012, harga Bitcoin hanya turun ke $12 tetapi meroket menjadi $1.000 setahun kemudian. Oleh karena itu, memahami peristiwa ini dan dampaknya terhadap pasar adalah penting bagi mereka yang ingin berinvestasi dalam pasar kripto. Kedua, web generasi kelima. Web generasi kelima adalah platform terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi blockchain dan dibangun di atas struktur yang sudah tersedia dengan Bitcoin. Ini bertujuan untuk mendemokratisasikan pertukaran informasi dan menempatkan pengguna dalam kendali atas data dan identitas mereka. Web generasi kelima akan menjadi peningkatan dari web generasi ketiga yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi blockchain, di mana orang dapat berinteraksi satu sama lain tanpa perlu perantara. Web generasi kelima sedang dikembangkan oleh unit bisnis Jack Dorsey, The Blockhead. The Blockhead bertujuan untuk membangun web ekstra terdesentralisasi yang menempatkan pengguna dalam kendali atas data dan identitas mereka. Salah satu karakteristik utama web generasi kelima adalah keterkaitan dengan pengidentifikasi terdesentralisasi atau DID, yang hanya bisa mengandalkan blockchain Bitcoin. Pengguna dapat menjaga kerahasiaan data dan identitas mereka dengan kepemilikan penuh. Bitcoin memainkan peran penting dalam web generasi kelima karena menggabungkan web saat ini atau web generasi kedua dengan Bitcoin. Sistem ini menggunakan pengidentifikasi terdesentralisasi untuk mendapatkan kembali kontrol dan kepemilikan data, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelola identitas mereka.
dan mengontrol di mana mereka menyimpan data mereka. DWN atau Node Web terdesentralisasi adalah struktur inti utama dari sistem terdistribusi yang digunakan dalam web generasi kelima. Kesimpulannya, web generasi kelima adalah platform yang sepenuhnya terdesentralisasi, yang didukung oleh teknologi blockchain yang bertujuan untuk mendemokratisasikan pertukaran informasi, dan menempatkan pengguna dalam kendali atas data dan identitas mereka. Ini menggabungkan web saat ini dengan Bitcoin, menggunakan pengidentifikasi terdesentralisasi untuk mendapatkan kembali kendali dan kepemilikan data. Ketiga, memiliki lapisan 2. Sekarang Bitcoin juga akan bisa menggunakan kontrak pintar yang menggunakan blockchain Stacks. Stacks adalah protokol lapisan 2 yang memanfaatkan keamanan Bitcoin dan memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi, seperti pertukaran terdesentralisasi, DAO, NFT, dan lain sebagainya. Stacks mendukung pengembangan dan pelaksanaan kontrak pintar, yang merupakan kontrak yang dijalankan sendiri dengan ketentuan perjanjian antara pembeli dan penjual yang langsung ditulis ke dalam baris kode. Kontrak pintar memungkinkan transaksi tanpa kepercayaan tanpa perantara dengan mengotomatiskan proses verifikasi dan penegakan ketentuan kontrak. Blockchain Stacks adalah blockchain terpisah dari Bitcoin tetapi memanfaatkan keamanannya melalui mekanisme konsensus unik yang disebut Proof of Transfer atau POX. POX memungkinkan penambang untuk mendapatkan hadiah Bitcoin dengan mengunci koin STX mereka ke jaringan Stacks sebagai jaminan. Hal ini menciptakan jembatan antara dua blockchain, memungkinkan pengembang untuk membangun di apps di atas Bitcoin, sambil tetap mendapat manfaat dari keamanannya. Singkatnya, Stacks adalah protokol lapisan 2 yang memungkinkan pengembang untuk membangun di app di atas Bitcoin menggunakan kontrak pintar. Blockchain Stacks memanfaatkan keamanan Bitcoin melalui mekanisme konsensus unik yang disebut Proof of Transfer, yang memungkinkan penambang untuk mendapatkan hadiah Bitcoin dengan mengunci token STX mereka sebagai jaminan.